Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, malam hari ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh moderator kita bahwasanya ini salah satu bagian dari acara Buddha Waraningkarta yang secara komitmen kita akan melakukan diskusi seperti ini setiap bulan yang mengulas tentang hal-hal yang berkaitan dengan meditasi. Dan benar juga bahwasanya tadi disampaikan bahwa walaupun meditasi ini sebenarnya yang memberikan keistimewaan dalam ajaran Buddha, tetapi nyatanya malahan sekarang lebih populer di kalangan beragama lain. Ini juga dibuktikan seperti kalau di negara Eropa, negara Barat, sekarang ada salah satu bentuk meditasi yang sangat terkenal di sana disebut mindfulness meditation atau meditasi menggunakan mindfulness atau perhatian. Yang mana di sini di agama Buddha kita menggunakan istilah sati, eling, ya sati, eling, dan itu menjadi salah satu meditasi yang sekarang sangat populer di negara-negara Barat maupun Eropa. Dan bahkan di Indonesia sendiri ternyata sekarang ini banyak umat beragama lain juga tertarik dengan meditasi. Seperti yang sering saya sampaikan juga ketika ada acara seperti ini, bahwa kami di Wihara Mendut juga seringkali dalam setiap tahun mengadakan retreat meditasi yang biasanya diadakan selama 3 kali. Jadi bulan Maret, September, dan juga Desember. Nah, biasanya ketika kami mengadakan retreat meditasi, anggota yang ikut bergabung dengan kami juga kebanyakan dari mereka dari umat beragama lain, dari umat Buddha, umat Katolik, Islam, Hindu, dan bahkan umat Buddhanya tergolong paling sedikit atau sedikit, kebanyakan dari umat beragama lain. Nah, ini menunjukkan bahwa meditasi ini sudah sangat diminati oleh ya berbagai kalangan, karena memang meditasi ini memang sifatnya adalah universal. Jadi bukan kelompok, bukan milik kelompok tertentu. Siapapun orangnya, apapun agamanya, apapun sukunya, bangsanya, semua selama masih memiliki pikiran, memiliki batin, berarti masih mempunyai kesempatan untuk bermeditasi. Nah, oleh sebab itu kita sebagai umat Buddha tentunya harus merasa bangga terhadap ternyata jalan meditasi juga populer di tempat lain. Dan tidak hanya sekedar merasa bangga, tetapi ya kita juga hendaknya mulai untuk mempraktekkan meditasi sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Guru Agung kita, Sang Buddha. Nah, kalau kita berbicara meditasi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, seringkali saya menyatakan bahwa meditasi dalam agama Buddha ini sebenarnya mengacu kepada meditasi yang sifatnya adalah di setiap aktivitas, di semua waktu. Karena sekali lagi bahwa tujuan kita bermeditasi, bahkan dalam proses kita bermeditasi, upaya yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mengupayakan pikiran-pikiran negatif, kotoran-kotoran batin itu dilenyapkan. Dan sedangkan kita tahu bahwa kotoran batin ini bisa muncul kapan saja. Dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, baik melalui indera mata, telinga, hidung, lidah, jasmani, apalagi indera pikiran, apapun aktivitas yang kita lakukan, mudah sekali kotoran batin kita muncul. Nah, sehingga karena kotoran batin muncul kapan saja, ya di mana saja dalam kondisi situasi apapun, dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, maka meditasi yang diajarkan oleh Guru Agung kita, Sang Buddha, lebih mengacu pada yaitu meditasi yang hendaknya dipraktekkan setiap saat, setiap waktu. Nah, inilah kenapa mindfulness meditation atau meditasi menggunakan perhatian, menggunakan eling dalam bahasa Jawa, itu sangat populer di negara-negara Barat. Karena perhatian ini hendaknya dimunculkan kapan saja, setiap saat. Jadi tidak hanya ketika duduk mata terpejam baru kita memunculkan sati, memunculkan mindfulness, perhatian. Tetapi kapan saja itu hendaknya perhatian di sini, kewaspadaan di sini ini dimunculkan. Karena
kotoran batin, pikiran-pikiran yang kotor, yang negatif, itu kapan saja muncul. Setiap saat bisa muncul, tidak hanya pada saat kita duduk bermeditasi. Saat berjalan, berbaring, berdiri, melihat, mendengar, dan apapun yang kita lakukan, kotoran batin itu bisa muncul. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, karena kotoran batin ini muncul kapan saja, setiap saat, setiap waktu bisa muncul, maka dalam kita menangani kotoran batin yang muncul juga itu bisa berbeda-beda. Dalam kondisi tertentu, dengan kondisi yang berbeda lain, ketika kotoran batin itu muncul, itu ditangani dengan berbeda-beda, dengan cara yang berbeda-beda. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan. Saya ingin membahas satu sutta yang bisa kita temukan di dalam Majjhima Nikaya, yaitu Sabba Sawa Sutta. Nah, sutta ini adalah merupakan sutta yang kedua setelah yaitu sutta pertama, yaitu Mula Paryaya Sutta dalam Majjhima Nikaya. Nah, dalam sutta ini kita bisa melihat bagaimana Sang Buddha ini mengajarkan kepada kita bahwa ternyata kotoran batin yang muncul ini bisa diatasi dengan cara yang berbeda. Mengapa demikian? Karena kotoran batin ini muncul di kondisi yang berbeda, maka caranya pun juga bisa berbeda. Dan juga karakteristik dari kotoran batin yang muncul juga bisa berbeda. Maka jalan menanganinya juga bisa berbeda. Yang dalam sutta ini kita bisa melihat bahwa meditasi yang diajarkan Sang Buddha ini hendaknya adalah meditasi yang mesti dilakukan setiap saat, setiap waktu. Jadi sekali lagi tidak hanya pada saat duduk, mata terpejam, bersila, ya, kedua tangan diletakkan di atas pangkuan, tidak hanya demikian. Kapan saja, selama kotoran batin itu muncul, pada saat itu pula hendaknya diupayakan untuk dilenyapkan. Nah, dalam sutta ini, Sang Buddha mengawali dengan sebuah kalimat yang penting. Beliau mengatakan, Janato bikawe ahang passato asa wanang kayang wadami. No ajanato no apasato. Wahai para biku, saya katakan bahwa hancurnya asawa, hancurnya kotoran batin hanya untuk mereka atau hanya untuk ia yang memahami dan melihat. Janato pasato. Dan bukan untuk orang yang tidak memahami dan tidak melihat. Nah, sekarang yang dimaksud dengan memahami dan melihat adalah memahami dan melihat apa? Nah, ini sekali lagi bahwa dalam proses meditasi yang kita lakukan adalah bagaimana kita menghancurkan asawa. Bagaimana kita menghancurkan kotoran batin. Nah, ia yang bisa menghancurkan kotoran batin adalah ia yang memahami dan melihat. Janato pasato. Janato berkata, ya, mengetahui, memahami, dan pasato, melihat. Memahami melihat apa? Kemudian Sang Buddha mengatakan, yoniso manasikara, ayoniso manasikara. Yaitu memiliki perhatian yang bijak, yoniso manasikara, dan ayoniso manasikara, perhatian yang tidak bijak. Yang mana yang dimaksud di sini adalah yang disebut orang yang melihat, orang yang memahami adalah orang yang memiliki yoniso manasikara, yang memiliki perhatian yang bijak. Sementara yang tidak memiliki perhatian yang bijak, ayoniso manasikara, ya sulit bahkan mustahil untuk bisa melenyapkan kotoran batin. Nah, sekarang pertanyaannya adalah yang dimaksud yoniso manasikara itu seperti apa? Dan ayoniso manasikara itu seperti apa? Nah, secara singkat, yoniso manasikara, perhatian yang bijak adalah ketika seseorang memperhatikan objek tertentu, kemudian kotoran batin lenyap. Asawa lenyap, paling tidak berkurang. Apakah kotoran batin yang berkaitan dengan kesenangan indera, atau kotoran batin berkaitan dengan keinginan untuk lahir di sini di sana, atau kotoran batin asawa ini sebenarnya kotoran batin yang sudah melekat erat kuat,
sulit untuk dilenyapkan. Ya, apakah kotoran batin berkaitan dengan ketidaktahuan? Lenyap. Itu disebut yoniso manasikara. Sementara ayoniso manasikara adalah perhatian yang tidak bijak, di mana ketika kita memperhatikan objek tertentu, apakah menggunakan mata, telinga, hidung, lidah, jasmani, ataupun pikiran, ternyata kotoran batin malahan bertambah. Yang tidak ada muncul, yang sudah muncul malahan berkembang. Nah, kalau demikian, itu namanya perhatian yang tidak bijak. Perhatian yang justru membawa bertambahnya, berkembangnya kotoran batin. Maka yang seperti ini yang harus dihindari. Sedangkan yang mesti kita lakukan adalah mengembangkan yoniso manasikara, perhatian yang bijak. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, perhatian yang bijak ini teraplikasikan, terimplementasikan, atau terpraktekkan ke dalam apa? Nah, disinilah kemudian Guru Agung kita Sang Buddha dalam khotbah ini, Sabba Sawasutta ini, memberikan 7 hal. 7 hal sebagai cara untuk melenyapkan kotoran batin. Nah, 7 hal inilah merupakan implementasi dari yoniso manasikara, perhatian yang bijak. Dengan mempraktekkan 7 hal ini, maka kotoran batin ini lenyap, paling tidak berkurang. Nah, lantas 7 hal ini adalah apa? 7 hal yang membawa kepada lenyapnya, atau 7 hal yang menjadi cara untuk melenyapkan asawa, melenyapkan kotoran batin. Nah, yang pertama adalah dasana pahat taba sawa. Nah, beliau mengatakan, sambil mengatakan, ada asawa, ada kotoran-kotoran batin. Nah, asawa di sini tadi yang saya mengatakan sebenarnya kotoran batin yang sudah melekat erat kuat. Ya, saf itu asal dari kata saf artinya adalah mengalir, ya, meleleh. Jadi seperti kotoran batin yang kalau dalam kitab komentar itu diibaratkan seperti kalau seseorang itu membuat tape, ya tape kalau di Jawa itu tape, atau membuat katakan yaitu ya sesuatu yang sudah diragikan, nah nanti akan ada airnya. Air yang meleleh itu baunya itu sudah menyengat sekali, sulit untuk dihilangkan. Nah, yang dimaksud asal adalah kotoran batin yang memang sudah sulit untuk dihilangkan karena sudah melekat erat, sudah meleleh melekat erat. Nah, artinya adalah ada kotoran-kotoran batin yang demikian yang bisa dilenyapkan dengan cara dasana. Dasana itu dari kata pasana, pasana artinya vipassana. Nah, jadi ada kotoran batin yang mesti dilenyapkan dengan dasana. Dasana itu melihat. Tetapi melihat di sini tentu melihat dengan kebijaksanaan. Yang dimaksud di sini adalah, nah Sang Buddha mengatakan demikian. Jadi sebelum seseorang ini memiliki dasana, ada beberapa hal yang dikatakan sebagai ayoniso manasikara, yaitu perhatian yang tidak bijak, perhatian yang salah, perhatian yang tidak benar, yang tidak membawa kepada pencerahan, adalah perhatian di mana seseorang itu berpikir-pikir. Berpikir-pikir tentang masa lampau, berpikir-pikir tentang yang akan datang, berpikir-pikir tentang yang sekarang, berkaitan dengan saya, diri kita masing-masing. Misalnya apa? Berpikir-pikir dulu saya itu ada atau tidak ya? Dulu saya itu sebenarnya apa? Dan bagaimana saya ini? Bahkan ditambah lagi, sebelum saya menjadi ini, sebelumnya saya itu apa? Nah, berpikir-pikir tentang siapa saya, apa saya, apakah saya itu ada atau tidak. Sang Buddha mengatakan, ini adalah perhatian yang tidak bijak. Mengapa bisa demikian? Karena dengan kita berpikir-pikir siapakah saya di masa lampau, apakah saya ada atau tidak di masa lampau, bagaimana saya di masa lampau, di situ akan memunculkan sebuah persepsi bahwa ada saya, ada atta. Persepsi ada atta.
Dan kita tahu bahwa persepsi kecenderungan ada ata ini, ada saya, ada diri, itu yang menjadi berbagai macam penyebab seseorang menderita. Bahkan menjadi berbagai macam penyebab seseorang melakukan berbagai macam hal-hal yang tidak bermanfaat, yang merugikan. Atau berpikir-pikir tentang yang akan datang. Yang akan datang saya itu ada atau tidak ya? Yang akan datang saya itu akan menjadi apa ya? Bagaimanakah saya akan datang? Wah, muncul kekhawatiran, muncul kecemasan, muncul ketakutan. Berpikir-pikir, meragu-ragukan tentang yang akan datang. Nah, ketika berpikir tentang yang akan datang, juga sama. Muncul sebuah persepsi bahwa ada aku, ada diri. Nah, kotoran batin, berbagai macam kotoran batin biasanya muncul kalau sudah kita berpikir demikian. Bahkan berpikir tentang yang sekarang berkaitan dengan siapakah saya ini, sekarang ini, who am I? Nah, dalam bahasa Inggris, who am I? Siapakah saya ini? Apakah saya ada atau tidak ya? Masih ragu-ragu, padahal dipegang pun masih terasa, tapi masih ragu-ragu. Apakah saya ada, tidak ya? Nah, berpikir-pikir tentang yang sekarang pun juga berkaitan dengan aku, saya, itu juga merupakan ayuniso manasikara, perhatian yang tidak bijak. Nah, ini penting. Sehingga ajaran Guragung kita Sang Buddha berkaitan dengan dasana, melihat dengan pandangan yang benar, dengan pandangan yang terang, adalah bagaimana kita tidak berpikir-pikir tentang masa lampau yang akan datang, bahkan berpikir-pikir tentang diri kita yang sekarang ini. Dan apalagi tidak hanya pada saat kita tuh melakukan aktivitas yang seperti ini, apalagi kalau ketika sedang bermeditasi. Kan seringkali kan seseorang bermeditasi kemudian berpikir-pikir tentang yang lampau, berpikir-pikir tentang yang akan datang, bahkan berpikir-pikir tentang siapakah saya. Itu sebenarnya adalah gangguan batin, gangguan pikiran. Nah, sehingga Sang Buddha dalam khotbah-khotbahnya menganjurkan kepada kita bagaimana kita hendaknya senantiasa berada di saat ini dan sekarang. Bukan yang lampau, bukan yang akan datang, tapi saat ini dan sekarang. Mengapa? Atitang nanvagameyana patikangkana gatang. Yata ditang pahinantang apa tanca anak gatang. Nah, jadi yang lampau jangan usah dipikirkan, yang akan datang pun jangan usah dirindukan. Mengapa? Karena yang lampau sudah kita tinggalkan, yang akan datang belum tiba. Jadi yang lampau sudah kita tinggalkan, ngapain kita berpikir-pikir, apalagi saat kita bermeditasi tentang yang lampau. Yang akan datang juga belum tentu belum terjadi. Ya di mute ya. Ya, saya ulangi ya. Maaf, ini ada yang nge-mute. Ya, jadi kalau kita bermeditasi kemudian berpikir-pikir yang akan datang dan yang lampau itu tidak sesuai. Kenapa? Yang akan datang, yang lampau sudah kita tinggalkan, yang akan datang itu belum tiba. Terkadang kita berpikir-pikir tentang yang akan datang seakan-akan itu sudah tiba. Kecemasan muncul, kekhawatiran muncul, keraguan-raguan muncul, padahal itu belum tiba. Maka Sang Buddha mengajarkan Pacubane suyodamang tata tata vipasati. Mengajarkan kepada kita bahwa hendaknya kita melihat vipasati dari kata vipassana. Jadi vipassana itu kata benda, vipasati adalah kata kerjanya. Jadi artinya seseorang hendaknya melihat ke dalam tata-tata tepat di sana, right there, dalam bahasa Inggris right there, tepat di sana, apa? Apapun fenomena yang sedang muncul. Nah, yang sedang muncul. Jadi hanya memperhatikan yang saat ini dan sekarang. Tetapi memperhatikan saat ini dan sekarang pun juga tidak kemudian memunculkan kecenderungan tentang keberadaan aku. Siapakah saya? Saya ini ada atau tidak? Tidak demikian. Hanya sekedar memperhatikan sebagaimana adanya yang saat ini dan sekarang. Itulah kenapa
dalam meditasi yang diajarkan Sang Buddha, kita itu diajarkan untuk melihat swabhawa lakkhana, karakteristik yang khusus dari setiap fenomena yang sekarang sedang yaitu dirasakan, sedang terjadi. Misalnya kalau kita merasakan misalnya jasmani, kita menjadikan jasmani sebagai objek kita. Kemudian kita merasakan ada kepadatan. Nah, yang dirasakan diketahui hanya sekedar kepadatan. Jadi hanya sekedar kepadatan semata. Tidak kemudian memunculkan kepadatan adalah milik saya, bahwa ini adalah saya, ini adalah aku, ini adalah diri, tidak. Hanya sekedar kepadatan semata. Itu salah satu karakteristik dari jasmani, terutama adalah pattavi dhatu, unsur pattavi, unsur tanah. Yang swabhawa lakhananya, karakteristik yang khusus dari unsur tanah adalah kepadatan. Nah, melihat demikian adalah untuk apa? Adalah supaya tidak memunculkan sebuah persepsi, sebuah kecenderungan bahwa ada aku, bahwa ada diri, yang adanya sekedar pengalaman, sekedar fenomena. Maka berkaitan dengan pengalaman-pengalaman lain pun juga sama. Seperti misalnya Sang Buddha mengajarkan kepada seorang pertapa, seorang pengembara bernama Bahya Daruciriya. Nah, Bahya Daruciriya ini datang pada Sang Buddha meminta sebuah nasihat bagaimana supaya bisa terbebas dari penderitaan, dari kotoran batin. Sang Buddha hanya mengatakan, tidak matang bawisati, sute suta matang bawisati, dan seterusnya. Artinya adalah bahwa ketika melihat, ya latih, itu hanya sekedar pengalaman melihat. Jadi tidak mengande-ande, tidak memberikan bumbu di sana, tidak memberikan embel-embel di sana. Oh, yang dilihat adalah milik saya, aku sedang melihat, dan sebagainya. Hanya sekedar melihat semata. Demikian pula, sute suta matang bawisati, ketika mendengar, nah latihannya adalah bagaimana ketika mendengar hanya sekedar ya melihat bahwa itu hanya sekedar pengalaman semata, pengalaman mendengar. Tidak memberikan bumbu embel-embel keberadaan aku yang sedang mendengar, atau mungkin orang lain suara, yaitu individu lain yang sedang didengar. Tidak memberikan bumbu seperti itu. Yang ada hanya sekedar pengalaman. Nah, seperti ini yang dimaksud dalam dasana pahata besawa, ada kotoran-kotoran batin yang mesti ditinggalkan dengan pandangan terang, dasana dengan melihat melalui kebijaksanaan tentunya, adalah tidak memberikan bumbu yang berkaitan dengan keberadaan, kecenderungan adanya aku. Nah, jadi tidak berpikir-pikir tentang masa lampau yang akan datang, dan yang sekarang pun juga melihatnya sebagaimana adanya. Tidak mengaitkan dengan yaitu pikiran apakah saya ada atau tidak, meragukan tentang keberadaan yaitu fenomena yang sedang terjadi. Nah, alih-alih berpikir-pikir tentang yang lampu yang akan datang sekarang yang dikaitkan dengan keberadaan diri, dalam khotbah ini Sang Buddha mengatakan bahwa ya seorang yang mempraktekkan meditasi demi hancurnya kotoran batin, maka mengaitkan segala sesuatu yang dialami lebih kepada 4 kebenaran mulia. Jadi mengaitkan dengan apa? Tentang ini dukkha, ini sebab dukkha, ini lenyapnya dukkha, ini jalan untuk melenyapkan dukkha, penderitaan. Sebagai contoh begini, misalnya, seseorang bermeditasi, kemudian merasakan pengalaman yang menyenangkan, merasakan pengalaman yang menggembirakan gitu kan, damai, tenang, wah terkonsentrasi. Nah, kalau seseorang tidak memahami ajaran Buddha, tidak memahami utamanya adalah 4 kebenaran mulia, maka bisa saja orang demikian kemudian, wah begitu menggenggam pengalaman tersebut, oh begitu menyenangkan sehingga digenggam, sehingga ketika meditasi berikutnya itu dicari-cari, ditunggu-tunggu, kapan datangnya, tetapi ternyata semakin ditunggu, semakin dicari, semakin diingini, malah tidak akan muncul. Nah, penderitaan muncul. Jadi, pengalaman yang menyenangkan ini bisa membawa kepada penderitaan, karena apa? Dilekati. Tetapi bagi seseorang yang melihat dari sisi 4 kebenaran mulia, bahkan ketika mengalami pengalaman yang menyenangkan, orang bisa berpikir, orang bisa merenungkan, melihat, wah ini juga tidak kekal.
Yang tidak kekal ini kalau saya melekatinya, menggenggamnya, mencarinya, mengingini lagi, ini juga membawa kepada duka penderitaan. Tetapi kalau tidak ada keinginan di situ, tidak ada nafsu keinginan di situ, maka penderitaan juga tidak ada. Jalannya hanya apa? Ya sekedar mengalami. Mengalami pengalaman yaitu yang menyenangkan atau mendamaikan pikiran. Nah, artinya apa? Dikaitkan dengan 4 kebenaran mulia. Ini juga bagian dari duka penderitaan kalau dilekati. Melekatinya adalah sebab penderitaan, mengingini adalah sebab penderitaan. Dan untuk tidak terbawa oleh duka penderitaan, ya jangan ada keinginan terhadap pengalaman yang tadi yang sedang dialami. Nah, dikaitkan dengan 4 kebenaran mulia sehingga apa? Sehingga tidak membawa kepada penderitaan. Nah, itulah yang pertama. Jadi, ini penting dalam kita bermeditasi tidak usah berpikir-pikir, apalagi sambil berpikir-pikir ingin apa supaya bisa melihat kehidupan yang lampau, kemudian ada bayangan kemudian dipikir, oh ini mungkin kehidupan lampau saya ya, ada gambaran batin. Tidak usah demikian. Dalam meditasi Buddhis, sekedar melihat yang sekarang saat ini sedang muncul dan itu yang dilihat. Dan itu pun juga tidak dikaitkan dengan keberadaan apakah ada diri, ada saya atau tidak. Sekadar pengalaman semata itu yang diperhatikan. Kalau misalnya kita sudah menggunakan objek keluar masuknya nafas, ya itu yang diperhatikan. Sekedar nafas yang keluar dan masuk. Sekedar fenomena jasmani yang sedang keluar dan masuk. Karena nafas merupakan bagian dari jasmani, yaitu unsur, terutama unsur angin yang dominan di situ. Nah, sehingga kalau sudah demikian ya, itu yang benar. Yang pertama. Yang kedua, ternyata ada juga kotoran-kotoran batin yang harus dilenyapkan dengan sangwara. Sangwara itu adalah apa? Pengendalian 6 indera kita. Nah, ini penting. Kenapa? Karena dalam satu hari kita itu seperti tidak pernah kita itu tidak menggunakan salah satu di antara 6 indera kita. Kita memiliki mata, telinga, hidung, lidah, jasmani, dan juga pikiran kita terus bergerak. Dan yang menjadi masalah adalah seiring dengan pengalaman indera kita, apakah mata, telinga, hidung, lidah, itu selalu diikuti dengan apa? Kotoran batin. Wah, kalau muncul objek yang menyenangkan, nah muncullah kemelekatan, keinginan untuk memiliki. Begitu muncul objek yang tidak menyenangkan, wah kebencian, ketidaksukaan juga muncul di situ. Tidak suka. Nah, ketika melihat, ketika mendengar, ketika kita membaui, kita mengecap, kita merasakan, kotoran batin itu muncul yang menjadi masalah. Nah, sehingga agar kotoran batin yang muncul ini lenyap seiring dengan pengalaman indera kita, maka di situ harus ada sangwara. Sangwara itu pengendalian diri atau dengan menyetop. Nah, kalau Sang Buddha mengatakan sangwara di sini kalau kita mempraktekkan sangwara dalam artian yang lebih katakan intensif, bahkan dikatakan kalau melihat objek jangan melihat secara keseluruhan ataupun secara detail. Ya, jadi tidak melihat secara keseluruhan atau secara detail. Hanya sekedar objek semata. Mengapa kalau melihat secara keseluruhan juga memunculkan kotoran batin? Melihat detailnya juga sama kotoran batin. Misalnya dalam kitab komentar disebutkan begini. Ada sebuah yaitu penjelasan, misalnya seorang laki-laki melihat seorang perempuan. Kalau dia melihat secara keseluruhan sebagai perempuan, itu memunculkan kotoran batin. Melihat secara detail atau secara perbagian, oh misalnya melihat rambutnya, oh rambutnya indah, oh matanya indah dan sebagainya. Kotoran batin juga muncul. Nah, melihat dengan dua cara ini yang membawa kepada kotoran batin. Nah, sehingga anjurannya adalah tidak melihat secara keseluruhan ataupun detail, hanya sekedar objek semata. Tetapi, untuk bisa demikian memang sangat sulit, karena batin kita sudah terbiasa untuk yaitu ya melihat objek, kalau bisa sedetail-detailnya, apapun objeknya. Nah, sehingga setidaknya adalah dalam sangwara ini, dalam pengendalian indera ini, adalah ketika kotoran batin yang muncul, kita ketahui apakah pada saat kita melihat muncul rasa yaitu
kebencian, mungkin yang dilihat adalah orang yang tidak kita sukai, muncul kebencian, setidaknya ketika muncul kebencian, lenyapkan di saat itu juga. Jadi seiring dengan kita melihat ada kebencian, ada kemelekatan, waktu itu muncul, langsung dilenyapkan. Ya, melenyapkan dengan apapun caranya, apakah dengan cara kita merenungkan asuba, atau dengan cara kita mengembangkan cinta kasih, ataukah dengan cara kita merenungkan ketidakkekalan, apapun caranya bisa dilakukan. Seiring dengan kotoran batin yang sedang muncul saat kita melihat. Nah, demikian pula kalau kita mendengar sebuah suara. Yang didengar adalah suara yang menyenangkan, merdu, muncullah rasa suka melekat di situ. Nah, pada saat itu muncul, kemudian kita mampu menyadari, mampu melenyapkan di saat itu juga disebut sangwara pahatapasawa. Kotoran batin yang ditinggalkan, dihancurkan dengan pengendalian. Atau misalnya yang muncul adalah rasa tidak suka. Karena ternyata suara itu suara yang menjelek-jelekan kita, menghina kita, suara kasar yang ditujukan untuk kita. Wah, muncullah kebencian. Ya, muncullah yaitu rasa terbakar. Nah, kalau pada waktu itu kemudian kita mampu diam, kita kemudian ya melenyapkan pada waktu itu juga bagian dari sangwara juga, pengendalian diri. Nah, artinya adalah bahwa kotoran batin bisa muncul di setiap aktivitas melalui 6 indera kita. Dan kalau kita mampu mengendalikan seiring dengan kita menggunakan indera kita mengendalikan 6 indera kita agar kotoran batin tidak berkembang, seiring dengan menggunakan indera-indera kita, itu disebut sangwara. Sangwara pahatapasawa. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga adalah ada kotoran-kotoran batin yang harus dilenyapkan dengan cara apa? Adiwasana. Adiwasana pahatapasawa. Adiwasana pahatapasawa adalah kotoran batin yang harus dilenyapkan dengan cara bersabar. Nah, ini penting. Ya, artinya ya seringkali dalam kita bermeditasi, kemudian kita sudah terbiasa meditasi di tempat yang dingin, yang ada AC-nya, tiba-tiba panas. Wah, muncul rasa tidak suka. Atau misalnya sebaliknya, sudah terbiasa meditasi di tempat yang panas, tiba-tiba harus masuk tempat yang dingin, masuk ke batu, wah dingin sekali, tidak enak, tidak nyaman. Nah, pada waktu itu muncul dan rasa tidak suka itu muncul, itu adalah kotoran batin. Nah, sehingga untuk melenyapkan kotoran batin yang muncul karena ketidaksukaan, karena hal tadi, maka dibutuhkan adiwasana, kesabaran, sabar. Kita bertahan, duduk, dingin kita rasakan, panas kita rasakan, justru disitulah praktek meditasi sedang dilakukan. Karena kebiasaan kita adalah ketika rasa tidak nyaman muncul, kita langsung mencari kenyamanan. Kita selalu menutupi penderitaan dengan kesenangan indera lainnya. Maka kita tidak pernah melihat duka penderitaan itu seperti apa. Tidak pernah melihat. Karena justru Sang Buddha mengajarkan kita bagaimana kita harus menghadapi apapun yang muncul. Ketidaknyamanan kita harus hadapi, kebosanan harus kita hadapi, rasa panas, rasa dingin harus kita hadapi. Justru disitulah kita sedang belajar untuk memahami kebenaran mulia yang pertama. Apa itu duka? Apa itu penderitaan? Nah, tetapi untuk bisa demikian ya dibutuhkan latihan. Latihannya adalah adiwasana, bertahan. Ya, bertahan saja, bertahan. Cobalah. Kalau Anda misalnya bermeditasi, baru sebentar, baru 15 menit, rasanya kakinya sudah kesemutan, sudah pinggangnya sudah bengkak dan sebagainya. Pada waktu itu, cobalah untuk bertahan. Walaupun tidak full sampai lenyap, tetapi setidaknya bertahan. Barang 5 menit, 10 menit, 15 menit, apalagi sampai sesi meditasinya berakhir, walaupun sakit tetap bisa bertahan. Di situ adalah latihan. Latihan batin. Latihan untuk bersabar. Nah, kalau ini dibiasakan, maka seseorang ketika ada rasa sakit, ada panas, ada dingin, ada angin, ada lapar, ada haus, ada nyamuk, ada lalat, ada kata-kata kasar, ada sakit, ada pukulan,
seseorang tidak akan mudah memunculkan kemarahan, tidak akan mudah memunculkan ketidaknyamanan, karena dia sudah terbiasa bertahan, terbiasa bersabar. Ini juga bagian dari meditasi. Jadi sekali lagi, meditasi tidak hanya duduk saja, bahkan ketika kita misalnya mendapatkan kata-kata kasar, kemudian kita mampu bertahan, bersabar, kita merasakan gejolak dalam batin kita yang sedang memunculkan gejolak seperti mau muntah misalnya, yaitu seperti itu darahnya sudah masuk ke ubun-ubun. Kalau kita mampu bertahan, itu saja, itu sudah sebuah latihan dalam meditasi ini. Maka tidak hanya sekedar duduk, kita bertahan, bersabar, adiwasana, itu juga bagian dari meditasi. Maka dalam meditasi ini cobalah hal-hal yang tidak menyenangkan, cobalah bertahan walaupun sementara. Syukur-syukur dengan terbiasa, maka kita bisa mampu melewati apapun hambatan yang tidak menyenangkan yang muncul. Nah, itu artinya batin kita sudah mulai berkembang dengan praktek adiwasana. Nah, adiwasana di sini juga sinonim dengan kanti. Makanya kan Sang Buddha mengatakan kanti paramang tapu titika, bahwa kesabaran ini adalah salah satu praktek tapa yang tertinggi. Ya, karena umumnya orang tidak sabar. Nah, jadi ini penting kesabaran dalam kita bermeditasi. Kemudian yang ketiga adalah pati sewana pahata besawa. Pati sewana artinya menggunakan. Nah, jadi menggunakan apa? Menggunakan makanan, menggunakan pakaian, menggunakan tempat tinggal, dan juga menggunakan obat-obatan. Nah, seringkali kalau tanpa disadari, karena kita sudah terbiasa dengan makan, maka kita kadang tidak sadar bahwa pada saat kita makan itu banyak kotoran batin yang muncul. Terbiasa dengan menggunakan tempat tinggal, kita tidak sadar bahwa menggunakan tempat tinggal pun juga seringkali kotoran batin itu muncul. Terbiasa dengan mengenakan pakaian, kita tidak sadar bahwa pada saat mengenakan pakaian pun juga banyak kotoran batin yang muncul. Salah satu contoh adalah makan yang paling mudah kita pahami. Bagaimana makan itu bisa menimbulkan kotoran batin? Oh iya, kalau makanannya enak, muncul keserakahan. Kalau makanannya tidak sesuai dengan selera, tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh kita, muncul kebencian. Pulang kerja, istrinya memberikan makanan yang tidak sesuai, terlalu asin, terlalu pedas, wah marah-marah, muncul kebencian. Tapi kalau kemudian makanan itu enak, kemudian memunculkan rasa kemelekatan, ingin lagi dan lagi, perut sudah kembung tapi maunya makan terus. Nah, itu juga kotoran batin. Nah, pada waktu itu sebenarnya kalau kita mau menggunakan kesempatan tersebut untuk memasukkan perenungan di sana, itu juga bagian dari meditasi. Bagian dari cara untuk melenyapkan kotoran batin yang muncul karena makanan. Maka dalam Buddhis, setiap kali makan baik untuk kita merenungkan. Kalau kami pati sangkayoniso pindah batang padi sewami, newa dawayana madanaya, dan seterusnya. Artinya bahwa merenungkan secara bijaksana, saya makan makanan ini bukan untuk kesenangan, bukan untuk pemabukan, bukan untuk mempercantik ataupun memperindah diri, tetapi hanya sekedar untuk mempertahankan tubuh, untuk membantu kehidupan bermoral. Kalau kami kehidupan yaitu luhur. Dan saya makan bukan untuk memunculkan rasa sakit yang baru. Kenapa? Karena kekenyangan. Tetapi hanya untuk menghilangkan rasa sakit yang lama. Karena apa? Karena lapar. Nah, sehingga di sini makan itu kalau dalam Buddhis adalah sekedar untuk hidup. Maka sambil mengatakan mata nyuta batasming, seseorang hendaknya mengetahui ukuran dalam makan sesuai dengan kebutuhan kita. Makan hanya sekedar untuk hidup. Tapi kalau hidup untuk makan, ya kita tidak ada bedanya dari mereka binatang yang hidup untuk makan. Kalau orang kampung kan punya kambing, punya sapi, coba kalau dikasih makanan. Itu kalau dikasih terus itu mau siang dan malam terus makan mereka itu. Kenapa? Karena hidup untuk makan. Tetapi kalau manusia ya seharusnya tidak. Bahwa makan hanya sekedar untuk melangsungkan hidup. Bahkan kalau bisa jangan sampai memunculkan kotoran batin hanya karena makan. Nah, sehingga di sini ini juga bagian dari meditasi. Bagian dari kita mengembangkan batin. Bagian dari kita upaya untuk melenyapkan kotoran batin. Nah, itu yang keempat ya.
Kemudian yang kelima, nah ini mungkin waktunya panjang ini jadinya. Yang kelima, ada juga kotoran-kotoran batin yang harus dilenyapkan dengan apa? Pariwajana. Pariwajana artinya menghindar, ya. Pariwajana artinya menghindar. Yang dimaksud menghindar di sini contohnya adalah kalau Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, misalnya pergi ke suatu tempat ada anjing gila. Wah, ada anjing gila. Apakah kemudian Anda, Bapak Ibu, kemudian membacakan Karyanimita Sutta? Jangan. Kalau anjing gila itu sulit, walaupun dibaca Meta Sutta, Karyanimita Sutta, ya tetap dia gila. Ya, jadi bahaya bagi kita. Atau kita misalnya pergi ke hutan, wah muncul, ya, kita bertemu dengan gajah lagi ngamuk. Ya jangan ditantang, kita harus apa? Pariwajana. Pariwajana artinya menghindar. Nah, ini penting. Jadi sekarang jangan kemudian kita berpikir, wah kita kan umat Buddha penuh dengan cinta kasih. Pokoknya kalau ada gajah yang sedang ngamuk pun, wah kita bacakan ya cinta kasih meta, Karyanimita Sutta. Ya kalau sang Buddha. Kalau sang Buddha para arahanta ya bisa, tetapi kalau kita belum kuat. Jadi kalau misalnya ada gajah liar, ada harimau liar, ya jangan kemudian kita menantang, ya kita menghindar. Ya karena apa? Karena ya kalau kita misalnya menantang di sana, kemudian kita diterkam, ya kita menderita. Ketika kita menderita, umumnya kalau kita menderita, kotoran batin juga muncul, kebencian juga muncul, penyesalan juga muncul, ketakutan, kekhawatiran, karena tubuh kita mungkin menjadi cacat juga muncul. Nah, sehingga sebelum itu muncul, lebih baik adalah pariwajana, adalah menghindar. Itu adalah ajaran Guru Agung kita Sang Buddha. Artinya, kalau ada binatang-binatang yang buas, yang liar, yaitu kita harus menghindar. Bahkan, menghindar di sini juga mengacu pada teman yang buruk, papamita. Ya, dalam kita proses bermeditasi memang kita membutuhkan teman-teman yang baik. Tidak teman-teman yang sedikit banyak mengerti Dhamma, yang membantu kita. Ya, tetapi kalau teman-teman yang buruk, yang memang sudah kelihatan sukanya mabuk-mabukan, sukanya main perempuan, sukanya yaitu berjudi, dan lain sebagainya yang tidak bermanfaat, ya dalam proses kita mengembangkan batin, itu ya lebih baik kita menghindar. Nah, itu juga pariwajana. Karena kalau tidak demikian, ya kita lama-kelamaan juga akan mengikuti cara orang lain. Kalau kita belum kuat dengan kekokohan batin kita, ya mudah sekali untuk mengikuti cara-cara yang dilakukan oleh orang lain yang tidak baik. Maka ini juga bagian yang penting, yaitu pariwajana. Bahkan Sang Buddha pernah mengatakan, ketika Bante Ananda, ya murid Sang Buddha mengatakan, Bante, saya melihat bahwa separuh kehidupan suci itu disebabkan karena teman yang baik. Sang Buddha mengatakan, oh jangan bilang demikian. Seluruh kehidupan suci itu disebabkan karena teman yang baik. Seluruhnya. Mengapa kok bisa demikian? Karena hanya dengan teman yang baik, kita termotivasi. Termotivasi untuk mempraktekkan jalan mulia berunsur 8. Atau dengan kata lain, termotivasi untuk mempraktekkan Dhamma. Itu disebabkan karena teman yang baik. Maka keseluruhan kehidupan yang suci, kehidupan yang luhur, itu disebabkan karena teman yang baik, kalyanamita. Nah, inilah kenapa kalau ada teman yang buruk, ya kita menghindar, mencoba untuk menghindar, pariwajana. Kemudian yang keenam adalah vinodana bahata pesawat. Ada kotoran-kotoran batin yang mesti dilenyapkan dengan vinodana, pembersihan. Nah, kotoran batin yang dimaksud di sini adalah sebenarnya ada sebuah moto prinsip. Prinsipnya adalah kapanpun kotoran batin itu muncul, kapanpun, dengan sebab apapun kotoran batin itu muncul, apa yang berkaitan dengan yaitu nafsu ragawi, atau berkaitan dengan kebencian, berkaitan dengan keinginan untuk melukai makhluk lain, apapun kotoran batin yang saat itu sedang muncul, maka seseorang berusaha dengan kuat melenyapkan, menghancurkan, tidak welcome, tidak menerima kotoran batin yang sedang muncul. Mengupayakan dengan semangat untuk bagaimana supaya kotoran batin yang sedang muncul lenyap. Nah, itu namanya vinodana pahatabhasawa. Nah, ini juga bagian dari meditasi. Makanya sekali lagi meditasi tidak hanya duduk mata terpejam. Dalam kehidupan sehari-hari kita melihat orang tua kita, melihat
mungkin anak kita melihat saudara kita muncul kebencian, saat itu muncul. Kita berusaha melenyapkan kotoran batin yang saat itu muncul, itu juga bagian dari meditasi. Itulah meditasi, itulah praktek cita bawana pengembangan batin. Nah, kemudian yang ketujuh yang terakhir adalah bawana bahata basawa. Nah, ada kotoran-kotoran batin yang harus dilenyapkan dengan bawana pengembangan. Nah, jadi kalau yang lain-lain kan sifatnya seperti menghindari gitu ya. Kebanyakan dari apakah sangwara, padisewana, adiwasana, pariwajana, binodana seperti menghindari. Menghindari hal-hal yang buruk. Nah, tetapi yang terakhir ini malah kan berbeda. Bawana, ada kotoran-kotoran batin yang harus dilenyapkan dengan pengembangan. Tetapi yang dikembangkan di sini bukan kotoran batinnya. Yang dikembangkan adalah kualitas-kualitas batin yang positif. Yang tidak lain adalah 7 faktor pencerahan. Nah, jadi dalam agama Buddha ada 7 faktor pencerahan yang mesti dikembangkan agar kotoran-kotoran batin ini lenyap. Nah, 7 faktor pencerahan ini kalau saya bahas ya akan terlalu lama, hanya akan saya sebutkan. Yang pertama adalah perhatian, yang tadi saya sampaikan, sati, perhatian. Yang kedua adalah dhamma wicaya, penyelidikan terhadap yaitu dhamma. Dhamma di sini mengacu pada objek yang diperhatikan. Penyelidikan, diselidik. Nah, yang ketiga adalah wirya, semangat, munculkan semangat. Yang keempat adalah memunculkan kegiuran piti. Yang kelima adalah pasadi, ketenangan. Yang keenam adalah konsentrasi, samadhi. Yang ketujuh adalah ubeka, keseimbangan batin. Hal-hal yang bermanfaat ini, kualitas-kualitas batin yang baik, bermanfaat ini, mesti dikembangkan untuk melenyapkan kotoran batin yang muncul. Nah, dalam hal ini, sekali lagi, kalau kita melihat khutbah, yaitu Sabha Sawa Sutta ini, kita bisa melihat bahwasanya, oh ternyata meditasi yang diajarkan Sang Buddha ini sebenarnya meliputi semua aktivitas yang kita lakukan. Yang intinya adalah bagaimana kita mengupayakan agar kotoran batin tidak berkembang. Caranya bagaimana? Ya kapanpun kotoran batin itu muncul, lenyapkan. Dan tentu dalam melenyapkan di sini juga tergantung situasi dan kondisinya. Kalau ini berkaitan dengan yaitu objek-objek yang terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, dan sebagainya, yang masih ada hubungan dengan indera ya, dengan sangwara dan pengendalian diri. Kalau ini berkaitan dengan yaitu 4 kebutuhan pokok yang tadi saya sebutkan, yaitu dengan padisewana, dengan cara menggunakan secara bijak. Kalau ini berkaitan dengan pikiran yang berpikir-pikir tentang masa lampau yang akan datang dan sekarang, yang menimbulkan sebuah persepsi adanya aku, adanya diri, maka dengan apa dasana, dengan pandangan yang benar, pandangan yang terang. Nah, kalau misalnya ini berkaitan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, yang membutuhkan kesabaran, ya itu harus dilenyapkan dengan kesabaran, dengan bertahan, adiwasana. Kalau kemudian itu sesuatu yang berkaitan dengan binatang liar, dengan kata-kata kasar, dengan teman buruk, nah di sini teman buruk, binatang liar, ya kita harus menghindar. Nah, kalau ini berkaitan dengan kotoran-kotoran batin, yang kapan saja bisa muncul, ya kita harus mengupayakan untuk melenyapkan itu dengan winodana, dengan pembersihan. Nah, kalau hal-hal yang baik, kualitas-kualitas yang baik, yang positif, yang bermanfaat, yang mengantar kepada pencerahan, maka itu harus dikembangkan, yaitu dengan bawana. Sehingga ketika ini dikembangkan, yang lain, yang buruk, yang tidak bermanfaat, yang merugikan, akan tidak muncul. Bahkan yang muncul pun akan lenyap. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bisa dipahami apa yang telah disampaikan. Sekali lagi, bahwa meditasi yang diajarkan oleh Guru Agung kita Sang Buddha meliputi semua aktivitas yang kita lakukan, karena kotoran batin bisa muncul kapan saja, di mana saja, dalam situasi apa saja, sehingga harus ditangani, segera ditangani ketika itu muncul, dan penanganannya bisa berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisinya. Itulah yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan yaitu meditasi, ya diskusi meditasi pada malam hari ini, yang saya lebih menekankan pada Sabha Sawa Sutta, khutbah kedua dari
Majjhima Nikaya. Terima kasih, semoga dapat dipahami, semoga kita semua maju dalam Dhamma, sabi sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia.